Oke teman-teman, kemarin teman-teman ada sempat yang bertanya kenapa pohon-pohon di sini subur-subur sekali ya teman-teman. Jadi ini bisa dilihat pohonnya subur-subur sekali, nggak ada hama dan nggak ada jamur, serta pertumbuhannya bagus-bagus semua ya teman-teman. Nah ini kita akan melakukan pemupukan organik yang membuat pohon ini subur-subur dan pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nah di sebelah sini juga sangat subur-subur sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk tanaman itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan ya. Yang pertama aspeknya itu di bagian akar, yang kedua di bagian batang, dan ketiga bagian daun. Jadi ketiga aspek itu tidak bisa dipisahkan ya, itu menjadi satu komponen sebuah tanaman. Jadi kita harus memperhatikan ketiga aspek itu. Jadi ketika ada satu masalah di salah satu aspek itu, pasti pertumbuhannya akan terganggu. Jadi ketiga aspek itu harus benar-benar kita jaga untuk pertumbuhan yang maksimal. Nah aspek yang pertama itu daun ya teman-teman. Pastikan ketika kita menanam anggur impor itu daunnya sehat, bebas jamur dan bebas hama ya. Jadi kita lihat daun-daun di sini sangat sehat, maka fotosintesis dari pohon ini dia berlangsung sempurna atau bagus ya. Makanya pertumbuhannya bagus. Nah, ketika ada hama jamur atau kutu itu kita harus bersihkan ya. Jadi kalau mau bagus bisa memakai greenhouse biar aman dari jamur, dan ketika ada hama kita semprot yang menyerang daun itu, maka proses pemasakan dari pohon ini itu akan berlangsung bagus. Terus yang kedua ketika kita perhatikan itu aspek yang kedua adalah batangnya ya. Batangnya ini kita harus bersihkan dari hama juga. Jadi jangan biarkan ada hama-hama yang menempel atau hama yang melubangin batang atau hama yang mengganggu, itu kita harus bersihkan ya. Karena itu adalah komponen pokok dari tanaman. Terus yang ketiga aspek yang terpenting adalah akar ya. Akar ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk pohon di sini itu sangat subur sekali karena akarnya aja ini terlihat ya. Ini bisa dilihat ya. Ini akar-akar anggur ini dia nggak lari kemana-mana. Jadi komposisi media tanam di sini sangat bagus sekali, makanya akarnya itu betah di sini. Ini bisa dilihat ya, putih-putih itu akar serabutnya ya. Jadi faktor yang terpenting itu juga akarnya, karena akar adalah proses untuk mencari sumber makanan ya. Ketika akarnya itu bermasalah, pasti pohon anggur itu akan terganggu karena dia tidak bisa mencari makan. Nah untuk video kali ini kita akan bahas kenapa akar-akar di pohon ini sehat. Jadi akar-akar ini sehat, makanya pertumbuhannya bagus, pemupukannya juga akan terserap dengan bagus. Itu kita sharing pengalaman di sini ya. Kenapa kok akarnya itu sangat penting sekali dan sangat harus diperhatikan, karena akar adalah ibaratnya tulang punggung ya, tulang punggung untuk mencari makan atau pondasi dari sebuah pohon itu akar. Jadi ketika tanah atau media yang ada di sini itu kurang bagus, makanya akarnya itu dia pasti lari. Ketika lari dia tidak makan pupuk yang kita berikan, maka pertumbuhannya akan stuck atau tidak bisa berbuah dengan maksimal. Nah ini kita akan melakukan pemupukan untuk akarnya ya. Nah teman-teman, kalau di sini ini adalah gudang kecil hasil pruningan kita ya, hasil pruningan kita, dan ini menjadi kompos daun yang bagus sekali ya. Ini kompos daun anggur yang kita cacah memakai mesin chopper. Ini bisa dilihat ya. Ini sering kita siram, makanya dia udah membusuk dan udah nggak panas seperti ini ya. Nah ini jadi makanan yang sehat sekali untuk tanaman ya. Kita masukkan ke dalam tanaman, kita sebar di atasnya biar dikonsumsi oleh tanaman. Ini bisa dilihat ya. Ini hasil pruningan sebelumnya ya. Jadi kita kumpulkan
tidak kita bakar ya. Ini kompos-kompos hijau yang sudah membusuk dan siap untuk diberikan ke tanaman. Nah, ini kompos-kompos daunnya tadi ya teman-teman. Jadi dari tanaman ini kembali lagi ke tanaman. Jadi tidak ada yang terbuang ya. Ini akan membusuk menjadi unsur hara dan akan terjadi proses-proses kimia yang akan merubah kompos ini menjadi makanan bagi tanaman. Jadi ini adalah salah satu kuncinya ya. Salah satu kunci agar akar itu tetap survive, tetap sehat. Jadi walaupun kita pakai pupuk kimia, tetap organik seperti ini kita juga pakai. Ibaratnya ini kita nggak bayar ya. Ini gratis karena dari tanaman yang dulunya ada di atas ini masuk lagi dari akar. Jadi memutar ya dari pohon kembali lagi ke pohon. Kita sebar-sebarkan semua ke seluruh tanaman ya. Di sebelah sana juga ya. Ini tanaman-tanaman ini semuanya kita kasih organik dari pohon anggur itu sendiri. Nah, ini semua kita kasihkan pupuk komposnya ya. Ini kita pakai wet mat ya teman-teman. Kita pakai wet mat hanya celah-celah yang tidak tertutup wet mat itu tumbuh rumput, dan rumputnya itu kita jabut dan kita taruh bawah wet mat lagi ya. Nanti rumput-rumput itu akan membusuk dan jadi makanan untuk akar lagi, untuk tanaman. Jadi memang kita di sini kuncinya kalau pakai wet mat itu dari pengalaman kita tanam itu bagus sekali. Yang pertama itu tidak tumbuh rumput, yang kedua rapi, terus yang ketiga kelembaban dari tanah terjaga, yang keempat ketika kompos-kompos ini tertutup wet mat, dia akan ibaratnya terfermentasi alami ya, yang akan membusuk menjadi makanan untuk tanaman. Jadi memang dari pengalaman kita tanam, ketika kita tutup pakai wet mat ini, pertumbuhan tanaman itu lebih subur dan buahnya lebih banyak. Nah, ini semuanya kita tabur-tabur ya teman-teman. Dan ini pohon-pohonnya ya bisa dilihat ya teman-teman, subur-subur banget seperti ini. Akarnya tadi juga kelihatan ya. Kelihatan itu akarnya hanya di area pohon ini, dia tidak menjelajah lari kemana-mana, sehingga nanti ketika kita pembuahan, kita berikan pupuk kimia di area pohon itu, pupuk itu benar-benar terserap dan masuk ke dalam tanaman. Jadi mungkin bisa dikategorikan pohon ini dia nyaman dengan area sekitar kompos ini. Jadi akarnya itu tidak lari ya, dia makan nutrisi hara dari kompos-kompos ini, akarnya betah, tidak lari, dan ketika kita pupuk kimia untuk pembuahan, dia makan dan hasilnya terserap tanaman dan bisa berbuah dengan maksimal. Jadi ketiga aspek tadi itu yang kita sebutkan dari daun, batang, dan akar ini, akar ini jadi sangat harus diperhatikan agar pohonnya itu tetap subur, tetap mengkonsumsi nutrisi yang bagus. Nah, ini daun-daun dan batangnya udah sehat semua. Di bawah juga kita kasih kompos-kompos seperti ini ya teman-teman. Kita kasih kompos-kompos seperti ini. Nanti setelah selesai kita wet mat-nya kita tutup, sehingga kompos-komposnya itu dia tertutup wet mat dan dia akan hancur jadi nutrisi hara atau tercampur dengan tanah dan akan dimakan tanaman. Jadi teman-teman harus diperhatikan ya. Jadi kalau menanam tanaman itu jangan kimia terus-terusan, jadi harus diimbangi antara kimia dan organik ya. Kalau bisa minimal 50/50, 50% organik, 50% kimia. Jadi ketika ada residu dari kimia itu yang tersimpan di tanah, ketika dikasih organik, residu itu akan termakan mikroba yang dibawa dari kompos-kompos seperti ini. Lebih bagus lagi nanti disiram M4 biar mikrobanya berkembang dan menghancurkan atau menghilangkan residu-residu kimia yang ada di tanah. Jadi kita berlakukan kimia dan organik. Kalau mau organik semua juga sebetulnya bisa, hanya karena kebun kita gede, jadi kalau mau organik semua tentu saja kita membutuhkan bahan yang lebih banyak. Jadi untuk lebih efisiennya kita tanamnya di sini dan pemupukannya pakai 50% organik dan 50% kimia. Jadi biar berimbang. Oke, itu dulu teman-teman. Jadi sharing
Kenapa pohon-pohon ini di sini subur dan yang kemarin pembuahannya banyak? Jadi itu karena mungkin bisa dikategorikan tanamannya nyaman, media tanamnya juga nyaman. Jadi akar itu betah ya, betah, dia mengkonsumsi apa yang kita berikan itu, dia nggak lari akarnya. Jadi ketika dipupuk, pupuknya itu benar-benar berfungsi dengan semestinya. Oke, itu dulu teman-teman, terima kasih. Nanti kita update lagi untuk kedepannya. Kita lanjutkan dulu untuk pemupukan ini ya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.